Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, pertemuan keempat mata kuliah Logika Faji, kita akan membahas logika klasik dan logika Faji. Nah, apa itu logika? Jadi, logika itu mungkin sudah pernah dibahas dalam mata kuliah logika matematika. Nah, logika ini berasal dari Yunani, bahasa Yunani atau logos yang diartikan dengan sebagai perkataan atau manifestasi dari pikiran orang manusia. Nah, logika ini adalah ilmu yang mempelajari jalan pikiran yang diungkapkan dalam bahasa, gitu ya. Jadi manusia ini mempunyai kemampuan untuk berpikir dan ilmu berpikir ini atau nalaran dengan benar, ya, sehingga dapat disimpulkan secara absah. Nah, asal usul logika, nah ini dipelajari sebagai salah satu cabang ilmu filsafat, ya. Jadi sejak tahun 1800-an, logika ini dipelajari dalam bidang matematika, ya. Sekarang bidang ilmu komputer atau baik di bidang software atau hardware ini menggunakan logika, ya, menjadi dasarnya. Ya, Aristoteles ini peletak pertamanya atau peletak pertama dasar-dasar dari sebuah logika, ya. Jadi pertama lahir logika ini bersama-sama dengan lahirnya filsafat di Yunani. Ini logika pertama kali dilakukan oleh Aristoteles sekitar abad keempat sebelum Masehi. Ia merumuskan logika dengan menuliskan argumen pendapat yang bisa dibuktikan kebenarannya, gitu ya. Nah, banyak pemikiran uh, yang menemukan konsep-konsep ini tentang logika, tetapi masih berkisaran pada pemikiran Aristoteles. Nah, ini pada paruh terakhir abad 19, ini tokoh baru dengan pemikiran yang baru. Nah, jadi contoh Auguste de Morgan ini menggunakan pemikiran logikanya itu ya ada induksi matematika atau hukum ekuivalensi dan hukum logika de Morgan. Nah, terus ada Kurzweil ini 1915 dan 1815 dan 1871. Ada aljabar boolean, ya, yang mungkin pernah dipelajari, ya. Terus ada Giuseppe Peano 1857 dan 1932, ini penemu istilah logika matematika dan teori himpunan, ya. Nah, terus ada Emil L. Post sekitar 1897, ini tabel kebenaran, ya. Dalam logika matematika sudah ada Ludwig G. G. Wittgenstein, ini ada tabel kebenaran juga. Terus ada John Penn, ada diagram Penn, ya, yang di dalam diagram Penn ini menjadi dasar juga termasuk dalam Faji, gitu, ya. Terus ada Henry M. Schaeffer, ini ada N-NOT dan N-OR, ya. Nah, logika ini ada suatu studi yang tentang kriteria-kriteria ini untuk ekuivalensi argumen dengan menentukan makna argumen yang valid, ya, dan makna argumen yang tidak valid, ya. Ini membedakan antara argumen yang baik dan tidak baik. Kenapa kita harus belajar logika dalam informatika? Nah, ada beberapa hal alasan kenapa dalam informatika itu kita harus belajar logika. Logika informatika ini akan digunakan pada mata kuliah yang lain, ya. Jadi contohnya dalam algoritma pemrograman atau mata kuliah yang khusus seperti berhubungan dengan pemrograman yang lainnya. Dan ini berhubungan sekali dengan yang namanya logika. Nah, ada beberapa perjalanan ini yang tadi disebutkan. Logika itu berasal pertama kali didasarkan di Yunani oleh Aristoteles. Terus ada Inggris, ini ada thought atau ucapan, ada reason atau alasan, ini masuk ke dalam dasar menjadi sebuah logika. Dan ini perjalanan logika juga, ada logika klasik. Logika klasik ini contohnya seperti semua A adalah B, ini universal alternatif. Terus ada A adalah B universal, tidak A adalah B, ini ada universal negatif. Terus ada beberapa A adalah B partikular, ya, atau beberapa A adalah tidak B partikular negatif, ya. Terus ada logika modern seperti logika proporsional atau logika predikat. Terus ada logika Faji, ya, di mata kuliah ini. Ini bernilai antara benar dan salah, antara 1 dan 0 atau angka kabur, ya. Nah, pertama kita akan bahas logika klasik atau logika tradisional. Nah, ada istilah silogisme. Ini menurut Aristoteles, ini silogisme adalah suatu argumen
atau bentuk pernyataan dengan salah satu atau keempat bentuk yang lainnya. Contohnya yang tadi pertama kali itu semua A adalah B, itu universal afirmatif ya. Terus tidak A adalah B, universal negatif. Terus ada beberapa A adalah B, partikular afirmatif, dan beberapa A adalah tidak B atau partikular negatif. Nah, huruf A dan B di atas ini menggantikan sebuah kata, misalnya manusia dan cuaca ya, dan sebagainya. Ini disebut dengan trump of silogisme atau pokok dari silogisme gitu ya. Jadi contohnya kalau semua manusia adalah cuaca ya, universal afirmatif ya, itu tinggal diganti kata-katanya ya, A dan B-nya. Nah, terus ada istilah silogisme sempurna. Nah, ini silogisme sempurna dibagi menjadi 3 ya. Ada premis, terus ada konklusi. Nah, silogisme sempurna ini bentuk sempurna atau will forward silogisme ini memiliki 2 premis ya. Terus kesimpulan ini dinamakan premis adalah salah satu pokok term ya. Bersamaan dengan disimpulkan salah satu pokok bersama dengan premis yang lainnya. Contoh silogisme sempurna ini semua A adalah B, ini premis. Terus semua B adalah C, ini juga premis. Terus ada konklusi, semua A adalah C, ya. Itu konklusi. Jadi harus ada penyambungnya, ya. Ini ada penyambungnya kalau konklusi. Dan pada premis pertama A dengan A ini disimpulkan ia juga memiliki B yang sama dengan B pada premis kedua, ya. Nah, terus ada argumen. Nah, ini ada argumen sekumpulan pernyataan membangun hubungan satu sama lain. Argumen ini adalah suatu bentuk usaha untuk mencari kebenaran dari satu pernyataan berupa kesimpulan dengan berdasarkan pada kebenaran dari satu kesimpulan pernyataan tertentu. Nah, pernyataan tertentu ini disebut dengan premis atau pernyataan, sedangkan pernyataan yang lainnya disebut sebagai kesimpulan. Nah, argumentasi ini dinyatakan benar atau valid bila semua fakta dianjurkan kesimpulannya benar dan terdapat hubungan logis ya, dari antara keduanya. Nah, ini contohnya pernyataan satu semua mahasiswa pandai. Terus pernyataan kedua, Badu adalah mahasiswa. Jadi kesimpulannya dengan demikian Badu pandai. Nah, itu kesimpulannya. Atau contoh yang kedua, ini pernyataan pertama ini semua manusia bermata 4. Ya. P2 ini Badu seorang manusia. Dengan demikian, Badu ini bermata 4. Ya. Jadi kesimpulannya. Nah, ada 2 syarat menentukan kebenaran di antaranya, yaitu pertama argumentasi harus valid, terus ada semua premisnya ini harus benar. Jadi validasi argumen ini ada premis adalah diikuti oleh salah satu kesimpulan berasal dari premis-premis lainnya. Nah, contohnya salah satu ini contoh kedua, jenis makhluk hidup ini berkaki 2. Nah, pernyataan keduanya semua manusia ini adalah makhluk hidup. Jadi kesimpulannya ini adalah dengan demikian semua manusia berkaki 2, gitu ya. Itu kesimpulannya. Dan yang lain sebagainya tinggal dibaca-baca saja ya. Nah, kesimpulan umum dalam logika ini, logika hanya mempermasalahkan bentuk dari argumen, bukan isi dari argumen ya. Jadi logika modern atau logika simbolik ini yang pertama ada perkembangan logika modern yang tadi disebutkan ya, jadi bukan Aristoteles ya. Jadi ada Augustus de Morgan ini tahun 1806-1807, ada Goodball, terus ada Gottlob Frege, terus ada Bertrand Russell ya. Nah, ini dan ada Alfred Whitehead ya. Nah, ini logika ini dikembangkan Bertrand Russell dan Alfred Whitehead. Ini mengenalkan simbol-simbol untuk kalimat yang lengkap atau perangkai ya, seperti misalnya ada and, ada or, ada if, ada then, ya. Terus ada if and only if gitu. Terus ada logika modern berdasarkan aljabar boolean, ini dikembangkan oleh Kurzweil didasarkan pada pengembangan komputer digital atau microprocessor. Nah, ini contoh
ini untuk logika informatika untuk membuat konsep dalam penulisan software dan hardware. Nah, ini contoh strukturnya if then else ya dalam bahasa Pascal, atau if kondisi then atau statement 1 ya. Else statement 2 yang tadi yang ada pernyataan 1 dan pernyataan kedua. Terus ada database contohnya pencarian mahasiswa Stikom angkatan 2008 memiliki IPK 4. Berarti di dalam SQL berarti search ya mahasiswa. Nah, di sana ada pemilterannya. Terus ada cara kerja komputer mesin. Ini biasanya menggunakan logika berbeda dengan logika elemen 0 dan 1 sehingga manusia dalam bahasa pemrograman ini tingkat tinggi, tetapi semua bekerja pada prinsip-prinsip logika ya. Nah, ini ada beberapa penerapan, contohnya ketika kita menggunakan Google, ini menggunakan search engine ya. Prinsipnya sama dengan logikanya dalam pencariannya ya. Jadi contohnya pencarian akan teknik informatika, maka Google akan menghasilkan data-data terdiri dari teknik informatika gitu ya. Nah, ini menggunakan operator AND ya. Terus ada menggunakan operator OR di dalam Google. Jadi contohnya teknik OR informatika. Jadi hasil pencariannya dapat ditampilkan teknik saja atau informatika saja ya untuk penghasilannya, untuk pencariannya. Terus ada not. Nah, ini contohnya pencarian ketentuan not informatika dilambangkan dengan teknik strip informatika. Maka penghasil pencarian teknik ya, akan mengandung kata informatika ya. Nah, terus itu logika klasik. Kita akan membahas tentang logika fuzzy ya. Nah, ini mungkin pernah dibahas sebelumnya. Logika fuzzy ini adalah peningkatan dari boolean. Jadi konsep kebenarannya ada 1 dan 0. Jadi pencarian hitam dan putih atau di antara keduanya yang abu-abu ya. Jadi fuzzy ini memiliki anggota 0 dan 1, tingkat keabuannya dan kehitam dan keputihannya ada berbentuk linguistik, atau konsep ini tidak pasti seperti teori sedikit, lumayan, dan sangat gitu. Jadi antara bagus dan tidak itu ada sedikit, ada lumayan, ada sangatnya, atau ada cukup. Nah, ini di antara hubungan fuzzy teori ini kemungkinan diperkenalkan oleh Dr. Lutfi Zadeh ya, Universitas California Berkeley 1965. Nah, contoh ini pada himpunan Cripset, ini anggota item himpunan ditulis A. Ya, ada himpunan A, X memiliki kemungkinan 1, artinya X adalah anggota A, atau 0, artinya X bukan anggota A. Jadi contohnya diketahui S ini mempunyai himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi semestanya itu ada 6. Di dalam S itu mengikuti 2 organisasi dan A dan B. Maka himpunan diagram Venn-nya itu bisa disebut sebagai A punya himpunan 1, 2, B-nya punya himpunan 3, 4, 5. Ya. Jadi yang tidak ikut A dan B itu adalah 6. Maka keanggotaannya bisa dituliskan keanggotaan 2 ya, pada himpunan A 2 ini sama dengan 1 karena 2 elemen A. Jadi karena 2 itu adalah anggota dari A. Ya. Sedangkan keanggotaan 4 ini A, himpunan A adalah 4 karena 0 ini atau 0 atau salah ya. Karena 4 ini bukan elemen A. Ya. Jadi bukan anggota dari A. Karena 4 itu adalah anggota dari B. Ya. Jadi contoh yang lain, contoh kedua ini suhu lebih tinggi sama dengan 80 Fahrenheit. Maka suhu ini disebut panas. Sebaliknya bisa disebut tidak panas ya. Jadi contoh kasusnya ini suhu 100 derajat Fahrenheit maka akan panas ya karena masuk ke dalam tabel yang panas yang ini ya. Atau bagian yang panas 80 di antara 80 Fahrenheit ke atas. Nah, suhu 81 Fahrenheit ini akan panas, 1 ya. Jadi batasannya di 80, ada abu-abunya di sana ya. Terus 79,9 maka tidak panas, 50 juga tidak panas karena di bawah 80%. Jadi kalau dituliskan if suhu lebih kecil, lebih besar sama dengan F disebut panas ya. Jadi kalau berarti 80 itu ada termasuk panasnya. Nah, kalau suhu 80
kecil dari 80, 80 tidak termasuk, maka itu disebut tidak panas. Jadi fungsi keanggotaan himpunan tegas, gagal ini membedakan antara keanggotaan pada himpunan yang sama. Jadi ada problem-problem yang terlalu kompleks untuk mendefinisikan secara tepat. Ya. Nah, contoh yang kedua ini misalnya variabel umur pada 3 kategori yang ada istilah muda, parubaya, dan tua. Jadi kalau muda itu 35, kecil lebih dari 35, terus ada parubaya itu ada 35 sampai 55. Ya. Kalau tua itu lebih dari 55. Maka kalau orang berusia 34 berarti kurang dari 35 yaitu muda. Ya. Kalau 35 itu tidak muda ya. Tidak masuknya ke sana. Nah, terus jadi bukan parubaya gitu ya. Jadi 35 itu bukan parubaya. Jadi antara muda dan parubaya. Jadi disebutnya tidak muda ya. Nah, apabila seorang berusia 35 tahun, maka dikatakan bisa juga parubaya. Nih. Terus apabila seorang 35 tahun kurang lebih dari 1 hari, maka tidak parubaya. Nah, apabila seorang 55, berarti 55 itu adalah termasuk dalam parubaya gitu, tapi tidak tua ya. Nah, itu adalah tidak tua, tapi kalau seandainya 55 lebih dari setengah hari, maka itu dikatakan tua gitu ya. Jadi karena ada komanya di sana. Nah, yang dari sini dapat disimpulkan beberapa tips yang menyatakan umur ini sangat tidak adil pada perubahan kecil ya. Jadi suatu ini melibatkan perbedaan teori signifikan ya. Jadi dalam yang tadi disebutkan ada muda, parubaya dan sebagainya gitu ya. Jadi kalau tentukan eh, apa 0,5 dari umur 40, maka itunya masuknya kemana gitu? Apakah masuk ke dalam parubaya atau masuk ke muda di sana? Karena itu untuk segitiganya masuk ke parubaya, maka di dalam 0,5 lebih dari setengah hari itu adalah masuknya ke parubaya gitu ya dalam karena segitiganya masuk masuk ke sini, masuk ke sini di sini. Nah, tapi kalau umurnya itu kurang dari seperempat, ya kurang dari seperempat, maka itu dimasukkan ke dalam muda. Ya. Jadi hal-hal yang abu-abu di sini itu bisa ditentukan kemananya. Ya. Nah, terus ada beberapa atribut himpunan Fuzzy, ya. Ada linguistik, ada numeris, ya, ada himpunan semesta Fuzzy, ya, yang tadi mungkin sudah dibahas yang ini. Nah, fungsi keanggotaan kurva ini sudah dibahas lagi ya sebenarnya. Jadi beberapa logikanya untuk perhitungan segitiga menaik, ya segitiga menaik berarti uh, rumusnya yaitu x kurangi atau x yang ini kurangi a, b kurangi a. Kalau segitiga menurun itu x ini b-nya dikurangi x jadi b dulu kurangi x karena menurun jadi bukan x dulu ya. Terus b min a ya. Nah itu untuk rumusnya. Nah ini representasi bentuk lain, ini ada bentuk bahu, bentuk S, bentuk lonceng, beta, dan Gauss ya. Nah, operasi himpunan ini sebenarnya sudah dibahas yang tadi ya. Jadi dalam sebuah operasi logika ini mengkombinasikan dua atau lebih himpunan Fuzzy ya. Keanggotaannya bisa baru hasil operasi himpunan atau fighting strike atau predikat. Ini menurut Kusuma Dewi. Nah ini contohnya operator N berhubungan dengan operasi interselection. Pada himpunan predikat diperoleh dengan mengambil nilai minimum dari himpunan kedua. Jadi contohnya himpunan A eh, ada apa irisan B ya. Min adalah A, himpunan A, X sama dengan himpunan B adalah Y. Jadi misalnya untuk umur 27 himpunannya adalah muda sama dengan 0,6. Keanggotaan dari 2 juta himpunan menghasilkan tinggi dari sekitar 0,8. Nah, ini kalau digabungkan ada himpunan muda, ada gaji tinggi minimal ya, atau muda 27, gaji tinggi 2 juta. Jadi minimalnya ada 0,6 dan 0,8. Sebenarnya 0,6. Nah, terus ada operator OR. Nah, operator OR atau union ya, kalau dalam bahasa himpunan itu
eh, untuk ininya ada union. Ini berbentuk union, berbentuk pada predikat mengambil nilai maksimum antar kedua himpunan. Jadi contohnya himpunan A union B sama dengan max himpunan A X himpunan B Y. Misalnya 27 himpunan muda untuk 27 0,6 masih sama, gaji tertinggi di 2 juta sekitar 0,8, maka predikatnya ini menghasilkan nilai keanggotaan maksimum ya. Jadi antara 0,6 dengan 0,8 maka diambilnya maksimum yaitu 0,8. Nah, terus ada operasi not. Nah, ini berhubungan dengan komplement pada himpunan predikat. Ini diperoleh komplement pada himpunan dari satu. Ya, jadi angkanya ngambilnya dari satu. Nah, misalkan keanggotaan ini sama 27, muda adalah muda 0,6. Ya. Maka predikat tidak usia muda adalah 27. Maka sebenarnya satu muda kurangi 27. Ya. Jadi satu dikurangi 0, terus 1 sama dengan kurangi 0,6 ya. Sama dengan 0,4 ya. Nah, ada penalaran monoton, aturan Fuzzy if then ya. Ini metode ini secara monoton digunakan pada dasar pemikiran himpunan Fuzzy. Nah, ini sekali digunakan, namun kadang digunakan untuk mempersakalakan Fuzzy. Jika dua variabel Fuzzy ini dideklarasikan implikasi sederhana sebagai berikut. Contohnya, if X is A, then Y is B. Atau Y sama dengan F, X, A, B. Ya, dalam kurung B. Nah, maka sistem Fuzzy berjalan tanpa harus melalui dekomposisi Fuzzy. Ya. Output dapat didestimasi secara langsung dengan nilai keanggotaan berhubungan dengan attention-nya. Gitu ya. Nah, aturan Fuzzy if then ini disebut dengan Fuzzy implikasi. Ya. Atau aturan yang digunakan merumuskan kondisional dari dua atau lebih himpunan Fuzzy. Jadi contoh if X1 is A1. Ya. Terus X2 is A2. Ya. Terus skalarnya A dan B. Dan menurut Kusuma Dewi maka implikasinya bisa disebut minimum ya, fungsi dari monoton konsekuen himpunan Fuzzy-nya atau dot produk. Ini menggunakan skala output dari Fuzzy-nya. Nah, ini contohnya nilai minimum. Jadi ada segitiga A dan segitiga B. Ya. Terus ada himpunan S ya, S di dalam X1. Nah, maka if X is A and X2 is A2 then Y is B gitu ya. Maka implikasinya adalah nilai minimumnya di sini ya. Nilai minimumnya berarti diambil segitiga dari bawah X1 itu ya. Nah, kalau yang dot ini berarti segitiganya tinggal diturunkan di sini ya. Jadi X1-nya diturunkan. Jadi kalau if X1 is A1 and X2 is A2, then Y is B gitu. Jadi gambar implikasi menggunakan operator minimal, kalau yang B ini aplikasi menggunakan operator dot. Jadi cuma bedanya ini segitiganya diturunkan ke bawah. Kalau ini segitiganya dipotong. Nah, baik itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.